Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Hiram di program Sapa Senja. Sore hari ini saya rindu untuk membagikan mengenai kebenaran firman Tuhan dengan tema tidak sebanding. Kita dapat menemukan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, firman Tuhan yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud memperkatakan hal ini, juga sampai Salomo memperkatakan firman yang sama, menyatakan dan menyaksikan bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Nah, pada sore hari ini saya ingin men-sharingkan apa yang menjadi pengertian saya akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Apa buktinya bahwa Tuhan itu baik? Dan dikaitkan dengan tema tidak sebanding. Nah, yang pertama, tidak sebanding ya, di dalam Mazmur 103 ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Jadi yang pertama, tidak sebanding. Apa yang istilahnya itu hukuman atas dosa kita itu tidak sebanding dengan dosa yang kita lakukan. Ya, saya pernah hidup di dalam dosa selama kurang lebih 8 tahun. Saya di Bandung, saya anak yang terhilang, saya hidup dalam dosa. Dan saya ingat begitu banyak teguran-teguran atau hukuman-hukuman Tuhan terhadap saya atas dosa-dosa yang saya lakukan. Saya pernah mengalami jatuh dari motor, saya pernah mengalami juga krisis keuangan karena saya berjudi. Saya pernah bermasalah dengan begitu banyak orang karena ya saya suka menipu saat itu, dan begitu banyak teguran-teguran Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya sebagai tanda bahwa Tuhan mengasihi saya. Hanya saja saat itu saya tidak menyadari hal itu. Tetapi kesimpulan yang saya bisa tarik adalah Tuhan tidak menghukum saya setimpal dengan pelanggaran atau dosa yang saya lakukan. Mungkin kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan Tuhan, mungkin saya pantas untuk dihukum seberat-beratnya seperti itu ya. Dan kalau saya mengingat begitu banyak pelanggaran dalam hidup saya, tapi saya sampai saat ini masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk hidup di dalam Tuhan, itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Jadi poin pertama, tidak sebanding apa yang hukuman yang saya terima atas dosa-dosa dan kejahatan yang saya pernah lakukan. Nah, kemudian yang kedua, Efesus 3 ayat 20 sampai 21 ayat 20 saja. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Yang kedua adalah Tuhan, ya, ketidaksebandingan antara Tuhan yang menjawab doa, tidak sebanding apa yang kita doakan dengan apa yang Tuhan kabulkan. Itulah bukti kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya pernah berdoa, saya minta pasangan hidup. Saya pernah berdoa, saya minta pekerjaan. Saya berdoa, dan begitu banyak doa-doa saya yang Tuhan jawab. Saya berdoa, saya pengen punya sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dan banyak lagi doa-doa saya yang saya doakan, tetapi yang Tuhan jawab itu jauh lebih dari apa yang bisa saya pikirkan dan saya bisa doakan. Itulah ketidaksebandingan. Tuhan menjawab jauh lebih daripada apa yang bisa saya doakan dan pikirkan. Dan itulah yang merupakan bukti kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Yang ketiga, di dalam 2 Yohanes 1 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Yang ketiga, yang merupakan bukti kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya adalah Tuhan mengupahi saya jauh
tidak sebanding dengan apa yang pernah saya kerjakan untuk Tuhan. Puji Tuhan, saya pernah 7 tahun menjadi full timer. Saya full melayani Tuhan dalam apapun yang saya bisa kerjakan di gereja. Sampai hal yang paling sederhana, menyiapkan kursi, saya membersihkan WC, ya saya sikat WC, saya bersihkan seluruh WC, saya juga cuci piring, dan hal-hal apapun yang saya kerjakan di rumah ibadah atau di rumah Tuhan itu saya kerjakan. Saya pimpin pujian dan semuanya lah pokoknya. Selama 7 tahun, bayangkan saja saya menjadi full timer. Saya melayani Tuhan. Sampai saat ini pun saya bersyukur saya masih diberikan anugerah untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu mengupahi orang yang melayaninya. Sesuai dengan Kolose 3 ayat 24. Silahkan dibaca ayat itu. Dan yang saya terima saat ini, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan, keluarga, kerukunan, usaha yang Tuhan anugerahkan bagi saya rasa itu adalah sebuah upah. Karakter saya yang diubahkan Tuhan, itu adalah upah dari pelayanan. Saya tidak mengejar upah itu. Saya melayani karena saya menyadari saya adalah hamba Tuhan. Itu adalah kodrat saya untuk melayani. Tetapi upah itu ternyata mengikuti. Upah itu Tuhan limpahkan dengan luar biasa. Dan saya menyadari apa yang pernah saya kerjakan untuk Tuhan itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Itulah bukti kebaikan Tuhan. Nah, yang keempat, yang terakhir, dalam Efesus 2 ayat 8-9, ini adalah satu bukti kebaikan Tuhan bahwa tidak sebanding, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau tadi di poin pertama kita melakukan sesuatu kemudian Tuhan meresponinya. Yang kedua, kita berdoa, kita mikirkan dan Tuhan meresponinya. Yang ketiga, kita bekerja di ladang Tuhan, Tuhan mengupahi. Yang keempat, kita tidak melakukan apa-apa. Ya, bukan hasil pekerjaan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan hasil usaha kita, tapi karena semata-mata kebaikan Tuhan. Itulah tidak sebanding yang Tuhan anugerahkan, keselamatan bagi kita semua. Itulah sesuatu yang paling berharga dan menunjukkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa tidak hidup dalam dosa. Kita hidup kudus. Kita senantiasa bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Kita senantiasa melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan, semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati.